Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sobat kasih, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat klasik, video kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya mengenai isi dari naskah kuno yang sudah saya jelaskan beberapa isinya dalam video sebelumnya ya, sebelum ini. Nah, saya akan melanjutkan isinya karena saya rasa isi dari naskah ini bermanfaat nantinya untuk para sobat klasik dan juga untuk kita semua, yaitu berisi tentang pengobatan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Nah, mari simak apa yang akan saya sampaikan, mengulas mengenai isi dari naskah tentang pengobatan ini ya. Saya akan lanjutkan. Di beberapa video sebelumnya saya sudah membahas tentang batuk, sesak nafas. Nah, alternatif pengobatan berikutnya naskah ini menjelaskan menjelaskan mengenai pengobatan terhadap anak yang terkena cacingan ya, bahasanya cacingan ya, cacingan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa alternatif bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mengobati seseorang yang terkena cacingan, sakit cacingan ya, yang biasanya terasa gatal-gatal di bagian belakang. Nah, itu naskah ini menawarkan ada beberapa alternatif yang bisa digunakan, bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk meringankan atau menyembuhkan dari sakit cacingan ini. Nah, cacingan. Nah, tombo loro cacingan punika tombo loro cacingan. Nah, ada beberapa alternatif, saya akan sebutkan satu persatu ya. Silakan disimak penjelasan dari saya. Yang pertama, alternatif yang pertama yaitu menggunakan temu ireng. Nah, temu yang hitam ya, berarti tidak sembarang temu, tapi cari yang temu hitam. Nah, temu hitam ini diparut. Temu ireng diparut, temu hitam diparut. Kemudian bahan berikutnya yaitu ketumbar ya, ketumbar, temu hitam, ketumbar, dan yang ketiga adalah godong sirih, daun sirih. Nah, tiga bahan ini ada temu, saya ulangi, ada temu, lalu kemudian ketumbar dan juga daun sirih. Nah, dari ketiga bahan tersebut semuanya ditumbuk jadi satu hingga halus. Kemudian dicampurkan dengan air, dicampur banyu. Nah, dicampur air, lalu diperas, disisihkan ampas dan juga air dari hasil perasan. Nah, yang digunakan adalah air dari hasil perasannya yang digunakan untuk diminum ya, sehingga yang berfungsi untuk menyembuhkan sakit cacingan menurut naskah ini adalah air dari hasil perasan tiga bahan tadi. Nah, itu alternatif pertama untuk menyembuhkan orang yang terkena cacingan. Nah, alternatif berikutnya yaitu tidak menggunakan tiga bahan tadi, melainkan ada beberapa bahan yang lain yang bisa digunakan juga. Yang pertama yaitu menggunakan godong kelor, daun kelor, kemudian godong lombok, daun cabai. Nah, daunnya cabai atau daunnya lombok, kemudian juga godong meniran, daun meniran. Nah, sehingga alternatif yang kedua ini semuanya menggunakan bahan dari dedaunan ya, daun-daun dari bahan-bahan tertentu, yaitu daun kelor, meniran, dan juga daun cabai. Dari tiga bahan tadi caranya sama-sama ditumbuk lalu kemudian direbus dengan air mendidih. Nah, airnya
air panas, banyu panas, berarti ya air yang masih mendidih ya, yang masih panas, dalam kondisi panas. Nah itu dicampurkan dengan hasil tumbukan 3 bahan tadi itu, dicampurkan jadi satu, kemudian diperas. Sama seperti yang pertama tadi, diperas lan banyune diombe, kemudian disisihkan juga ampas dan juga air hasil perasannya, yang airnya tadi diminum. Nah ampasnya itu ternyata digunakan, kalau yang kedua ini ampas dari 3 daun tadi itu digunakan untuk ditempel di bagian perut bawah. Nah, di bagian perut bawah ditempelkan. Nah itu alternatif yang kedua terhadap orang yang cacingan. Nah yang ketiga ini lebih spesifik lagi, naskah ini menjelaskan cacingan kremi, ada tambahan kremi yang biasanya terasa gatal-gatal itu ya di bagian belakang itu. Nah alternatif pengobatannya yaitu menggunakan jeruk, kulit jeruk, pakai kulit jeruk, ternyata bahannya pakai kulit jeruk. Yang kedua pakai godong tom, daun tom ya. 2 bahan tadi ditumbuk halus, caranya sama dengan 2 alternatif yang pertama tadi dan yang kedua, sama-sama ditumbuk lalu kemudian dicampurkan dengan sedikit air. Nah kalau ini tidak usah diperas, tapi langsung dioles-oleskan di bagian perutnya, bagian perut bawah itu. Nah, dioleskan bagian perut bawah, berarti tidak diperlukan air hasil saringannya, tapi langsung dari 2 bahan tadi ditempel-tempel seperti itu. Nah kemudian alternatif berikutnya untuk cacing kremi juga, masih cacing kremi juga, yaitu menggunakan wortel. Nah ini menggunakan bahannya wortel diparut, kemudian diperas. Nah wortelnya diparut lalu diperas-peras, diambil sari airnya aja. Nah diperas, diambil airnya, kemudian dicampurkan dengan santan kelapa hijau, pakai santan kelapa hijau. Berarti pilih kelapa hijau, kemudian diambil santannya, diparut dan diperas, diambil santannya. Tapi ini berarti spesifik harus kelapa hijau ya, tidak bisa kelapa yang lain, kelapa hijau. Nah dari 2 bahan tadi dicampurkan jadi satu dan diminum. Nah kalau ini tadi kan sudah masing-masing diperas ya, dari kelapa dan juga wortelnya. Nah itu dicampurkan jadi satu, berarti tidak ditumbuk tapi diambil airnya dari 2 bahan tadi, diminum untuk orang yang sakit cacing kremi tadi. Nah itu 2 alternatif untuk pengobatan cacing kremi. Nah berikutnya sudah beralih ke pengobatan yang lain ya, tidak membahas tentang cacingan lagi, tapi membahas tentang orang yang terkena sakit cangkrang. Tomboni loro cangkrang itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia ya cacar ya, cacar. Orang yang sakit cacar. Nah ada 2 alternatif pengobatan yang ditawarkan oleh naskah ini. Nah mari silakan disimak penjelasan saya, mungkin berguna untuk sobat kasih semuanya. Nah bahan yang pertama itu menggunakan godong enceng-enceng, daun eceng-eceng. Nah, godong eceng-eceng, kemudian ada 10 sari, kedua adalah ada 10 sari, yang ketiga adalah kunyit ya, berarti kunyit 3 bahan, yaitu daun eceng-eceng tadi, godong eceng-eceng, lalu ada 10 sari, dan yang ketiga adalah kunyit. Nah dari 3 bahan tadi ditumbuk, dihaluskan, ditumbuk lalu dioleskan ke bagian-bagian yang terkena ada cangkrangnya tadi, yang bentol-bentol cangkrang itu. Nah itu ditempel-tempel, meskipun nanti terasa panas ya, panas. Nah ada kata-kata panas di sini. Nah kemungkinan ini maksudnya adalah efek dari olesan dari bahan-bahan tadi itu akan
terasa panas di kulit yang dirasakan oleh orang yang sedang sakit cacar tadi. Itu alternatif yang pertama untuk penyembuhan sakit cacar. Yang kedua untuk penyembuhan sakit cacar yaitu menggunakan temulawak. Nah, yang pertama temulawak dirajang, nah, berarti diiris kecil-kecil, tipis-tipis. Temulawak diiris-iris, dirajang. Kemudian yang kedua bahan berikutnya adalah asam. Nah, asam Jawa berarti asam. Nah, temulawak dan asam. Caranya temulawak yang diiris-iris dan asam itu kalau di naskah ini tidak ditumbuk ya, tapi digodok, berarti direbus jadi satu. Jadi satu direbus, kemudian disaring, ambil airnya aja atau disero ambil airnya aja. Nah, lalu air itu diminum kalau bisa setiap hari. Sedino sepisan berarti sehari sekali diminum oleh orang yang sakit cacar tadi itu. Nah, itu dua alternatif untuk penyembuhan terhadap orang yang sakit cacar. Nah, saya akan tambahkan satu halaman lagi. Semoga masih ada informasi tentang pengobatan. Oke, masih ada di sini, yaitu tombo wong kang boroen. Oh, berarti untuk orang yang luka, sedang luka. Nah, ketika terjadi luka itu ada beberapa pengobatan yang ditawarkan oleh naskah ini. Yang pertama menggunakan godong jarang, godong jarang, daun jarang. Nah, nanti bisa sobat klasik cari kalau mengalami luka di tubuhnya, yaitu pertama godong jarang, lalu madu kelanceng, madu, kemudian uyah garam, kemudian asam juga, lalu kunyit. Nah, dari beberapa bahan tadi sama seperti caranya seperti pengobatan yang sebelumnya tadi, yaitu ditumbuk jadi satu. Semuanya ditumbuk jadi satu, lalu tidak diperas, tidak diambil airnya, tapi dibobokkan atau ditempelkan di bagian yang terkena luka ya. Nah, ini cara mengeringkan ya, bisa jadi ini untuk mempercepat pengeringan dari luka. Dibobokkan, ditempelkan dari bahan-bahan tadi. Kemudian alternatif yang kedua, ketika seseorang luka di bagian tubuhnya, yaitu bisa menggunakan ini pulut getah ya. Pulut itu getah ya, getah pohon. Pulut wit, getah berarti getah pohon, lalu oyot, akar. Nah, akar pohon. Nah, ini tidak menyebutkan, tapi naskah ini tidak menyebutkan akar pohon apa, hanya bilang oyot berarti akar. Bisa jadi semua akar bisa digunakan ya, dari pepohonan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah madu, ada campuran madunya juga. Nah, dari tiga bahan tadi, naskah ini menjelaskan dicampurkan jadi satu, ditumbuk, dicampurkan jadi satu, lalu dicampurkan dengan air yang mendidih, air yang panas. Nah, setelah itu ditempelkan, dibobokkan di bagian yang terkena luka, nah, agar cepat kering dari lukanya. Nah, itu beberapa isi dari naskah ini, berisi tentang pengobatan-pengobatan untuk orang yang cacingan, orang yang sakit cacar, dan juga untuk pengeringan luka.
Oke, semoga memberikan manfaat untuk sobat klasik semuanya. Ketemu lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya, tetap dengan naskah-naskah kuno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.